brand identity dan packaging design. Ini tidak terlalu banyak yang fokus di sana. Kalau advertising, karena brand fasetnya banyak, kalau advertising, PR mungkin lumayan banyak, tapi yang di packaging design tidak banyak. Nah, pertanyaannya, itu nanti seperti disampaikan oleh Mas Tony, apa saja yang pernah kami kerjakan, lebih baik saya share melalui video supaya lebih singkat. Tapi sebelumnya saya mohon izin perkenalkan bahwa kita mempunyai beberapa program. Program yang pertama adalah sharing mengenai brand for free yang biasa kita adakan tiap hari Kamis, biasanya 2 minggu sekali. Ini kita diuntungkan dengan beberapa fasilitas teknologi sehingga bisa berbagi dengan lebih banyak orang. Kemudian kami sediakan orang yang setelah mengikuti branding ini, branding webinar itu merasa butuh coaching, butuh konsultasi, kita sediakan juga free branding klinik. Nanti biasanya kita set 1 minggu 2 kali. Kita nanti bisa mengajukan ke admin kami. Lalu yang terakhir yang kita sebut branding workshop adalah mereka yang ingin betul-betul pengen fokus lebih banyak lagi untuk mengelola bisnisnya lebih maju, sehingga memang kita harus sama-sama invest waktu untuk duduk bersama, untuk menggali bersama dan juga men-set up strategi ke depan. Kurang lebih itu, tapi mungkin lebih mudah kalau kita coba lihat apa yang sudah pernah kami lakukan dalam video singkat ini. Sorry. Mohon maaf ada sedikit error secara teknis sehingga terulang lagi. Dalam prinsip membuat logo ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah soal simplicity atau kesederhanaan. Ada satu prinsip dalam pembuatan logo yang kelihatannya suatu paradoks, less is more. Bahwa suatu yang sederhana itu mempunyai kekuatan yang justru dahsyat. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya portfolionya kok banyak di makanan dan juga minuman gitu ya, atau consumer good. Betul sekali Bapak Ibu, memang kita mungkin market 80%, 90% di bidang consumer good, lalu tapi juga ada juga beberapa yang bidang lain, finansial, oil company, dan lain sebagainya. Lalu apa yang dikerjakan, yang kami kerjakan adalah menyusun brand strategi, brand arsitektur, dan itu menata portfolio klien. Jadi kalau klien sudah mempunyai banyak portfolio biasanya bingung dan bahkan sering terjadi kanibal. Nah, itu yang kami lakukan adalah men-streamline atau menyusun kembali dan membahasakan dalam packaging design. Oke, tapi malam hari ini sangat istimewa karena kita berbicara branding dalam arti yang lebih luas. Pertanyaannya singkat, kenapa branding?
Pengalaman kami hampir 23 tahun persisnya di bidang ini mengatakan kalau ada begitu banyak salah paham atau misunderstanding atau memahami hanya secara sekilas. Tapi kalau boleh share apa itu branding, saya membagikan dalam 3 tahap. Bahwa brand sangat penting berperan untuk satu identifikasi, yang kedua membangun reputasi, dan yang ketiga untuk loyalty. Jadi identifikasi supaya dikenal, loyalty supaya orang reputasi karena kita memang akan diundang orang lagi atau dibeli produk kita, servis kita kalau kita reputasinya bagus, dan syukur mereka akan jadi loyal customer kita. Dan apapun entitas Anda, mau pelatih yoga, mau trainer, mau Anda punya produk food and beverage atau service, semua butuh branding. Dan di masa pandemi ini menjadi satu kenyataan yang sangat bagus karena semua orang pengen eksis dan sekarang dimudahkan dengan cara-cara platform online yang sangat-sangat cepat. Semua orang punya kesempatan untuk membrandingkan diri sendiri. Dan dari webinar sebelumnya ada begitu banyak coach yang mempunyai kemampuan luar biasa, tapi belum tahu bagaimana kemampuan itu dikemas dengan baik menjadi suatu brand, supaya lebih membangun reputasi dan juga membangun loyalty klien-klien mereka. Jadi malam ini kita khusus persembahkan mengenai personal brand, dan kita undang salah satunya brand expert, personal brand expert yang sudah banyak orang kenal di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari Kamis itu biasanya 2 minggu sekali Mas Silih ini mengudara hampir di seluruh Indonesia, berbagi di Smart FM dengan branding Smart Branding Program. Sudah sejak tahun 2014 Mas Silih kalau nggak salah ya. Jadi nanti bisa Mas Silih akan bercerita. Dan apa latar belakang beliau? Beliau adalah seorang dosen juga dan juga PR dan branding expert, tapi juga masih sangat aktif di bidang managing director untuk Asia PR. Ya. Lalu selain itu juga beliau kemarin diundang sebagai salah satu pembicara dengan tema yang sangat tepat sampai relevan sampai saat ini di Indonesian Branding Forum tahun 2020 dengan judul Personal Branding in the Post-Pandemic World. Dan ternyata kita belum berujung ini pandemiknya. Bahkan masih harus PSBB di Jawa dan Bali diketatkan. Jadi sangat tepat kita kalau belajar dari beliau. Dan juga beliau latar belakang pendidikannya dari UGM, pernah bekerja sebagai profesional di beberapa perusahaan besar, antara lain di Toyota Motor dan juga Bakri. Dan yang tidak kalah menarik adalah pernah menjadi staf ahli presiden. Tentu dalam ekspertis dia sebagai seorang PR. Nah, presiden siapa nanti mungkin Mas Silih bisa akan bercerita sendiri. Dan yang lebih menarik lagi adalah ilmunya itu selain dibagikan lewat talk show, juga sudah ditulis dalam buku. Ada 3 buku yang beliau terbitkan untuk bidang yang sangat-sangat menjadi passion Mas Silih, di bidang public relation, sudah terbit bukunya, lalu di bidang political branding, siapa yang mau mencalonkan diri menjadi politikus boleh belajar dari beliau. Dan yang terakhir Bapak Ibu, beliau itu menulis juga satu resep, satu tips dari pengalaman beliau dan juga teori beliau dalam buku Personal Branding Code. Ada langkah-langkah, ada rumus-rumus yang bisa kita pakai, kita pelajari, dan kita praktekkan. Saya kira pengantar saya itu, dan waktu saya serahkan kepada Mas Silih sebagai pembicara utama kita, dan Bapak Ibu boleh sambil santai saja, boleh sambil minum, kalau yang punya camilan boleh camilan, cari apa yang kita bisa ikut dengan rileks supaya ilmunya lebih masuk. Dan ini karena untungnya kita ada di rumah masing-masing. Silahkan sesuaikan dengan kondisi. Tentu kalau makan besar tidak usah pamer-pamer, nanti kita kepingin ya. Oke, saya kira itu Mas Tony, kita boleh sambut Mas Silih Agung Wasisa untuk berbagi kepada kita semua. Silahkan Mas Silih, the floor is yours.
Mungkin Mas Silih masih menata ini atau malah mencari minum tadi ya? Kita Mhm. bilang untuk untuk cari ini coba. Mhm. Oh, Mas Silih ada kesulitan kah? Sebentar. Mas Tony mungkin sambil menunggu Mas Silih yang Iya, baru dihubungin oleh Budian, mungkin boleh iya, cerita kali dari pengalaman Mas Tony selama kurang lebih, Mas pasti lebih lama dari saya ya, iya, karena ketika Mas mhm, Tony di India tahun 75 itu mhm, mungkin saya baru baru lahir. Pasti sudah begitu banyak iya, pengalaman mengenai personal branding atau ini, sambil menunggu Mas Silih boleh mhm, cerita Mas Tony. boleh. Pak Julius peserta sudah nambah 97, ya. 97. Oh, tingkat Iya, ya. sudah semakin menambah. Beberapa Oke. peserta ada di Jakarta, sebagian juga ada di luar kota. Oh, itu dia. Yang Mhm. semoga dengan webinar ini kita kalau mengadakan secara offline pasti tidak mungkin kita mengumpulkan 90 orang. Iya. Tapi dengan cara webinar kita bisa bersilaturahmi dan juga saling berbagi pengalaman dan ilmu dari berbagai kota. Mhm. Dan Pak Tony saya kira di sini juga hadir Pak Yosef Batauna, Iya, betul. itu HR expert lah di Indonesia, begawan kalau boleh dibilang. Betul. Itu Beliau kita sangat adalah HR silakan. terbaik se-Indonesia. Kita tepuk tangan buat Pak Yosef. Ada juga Pak Budiman Wirakusuma dari Kedutaan Indonesia di Bern, ya. Beliau juga sangat aktif di social media. Selamat datang Pak Budiman. Jauh sekali di Eropa. Pasti kedinginan ini Pak Julius. I see. Salam kenal Pak Budiman. Ya. Sangat senang kami bisa hadir. Nah, Mas Tony masih live kelihatannya sudah on air lagi. Oke, Ya. silahkan. Sorry, Kita jaringan. persilahkan. Iya, nggak apa-apa. Jaringan kadang kita maklum ya. Kalau meskipun tidak macet, yang macet jaringannya. Mas Silih, aku boleh mulai share untuk materinya? Nge-freeze rupanya ya. Materi bisa ditayangkan Pak Julius di Oh, oke, halaman tapi pertama. oke, halaman pertama siap. Ya. Nah, silahkan dibuat full page. Baik. Baik. Sambil menunggu Pak Julius bisa cerita kenal Pak Sili di mana? Oke. Jadi cerita menarik dari Pak Silih ini direkomendasi seorang sahabat, salah satu wakil direktur di Pertamina. Beliau mengatakan, Pak Julius, saya perkenalkan dengan sahabat saya, Pak Silih, pasti cocok. Saya bilang, pasti cocok apanya gitu? Pasti cocok hobinya gitu. Nah ini Mas Silih sudah on lagi. Oke. Sudah bisa Mas Silih? Thank God. Udah. Thank you. Oke. Bisa lihat materi ya? Silahkan Bisa. mulai. Oke, sip. Mangga. Oke, saya langsung aja ya. Ya, disapa Selamat siang. teman-teman. Iya, selamat siang Baik. teman-teman. Selamat siang, selamat malam gitu ya, saking semangatnya. Saking semangatnya tuh. Oke, Betul. ini Pak Julius terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk sharing gitu ya tentang personal branding. Menarik untuk menekuni personal branding gitu. Jadi kalau secara tahun pengalaman mungkin saya pertama kali bantu personal branding itu sekitar tahun 2000 lah. Jadi belum lama sih Mas Julius. Jadi baru sekitar 20 tahun. Baru sekitar 20 tahunan lah. Waktu itu saya barusan selesai dari Toyota, kemudian langsung jadi staf ahli presiden. Zamannya Gus Dur gitu. Nah, itu yang pengalaman pertama, dan memang kemudian takdir membawa saya bantu beberapa presiden berikutnya nih gitu. Jadi saya bantu Presiden SBY, kemudian untuk beberapa pekerjaan juga saya bantu Presiden Jokowi gitu ya. Tapi yang SBY langsung ke direct ke presiden, yang
Yang Jokowi kita masuk ke tim di luarnya lah. Tapi ini menarik nih kalau kita bicara personal branding itu di luar dari beberapa CEO yang memang kita bantu gitu ya. Jadi saya masuk ke dasar dulu sih, sebetulnya apa sih rahasia personal branding gitu ya. Kalau misalnya kita bilang personal branding code gitu. Secara lebih detail sih teman-teman bisa baca buku personal branding code yang saya tulis gitu. Ya, mudah-mudahan masih ada gitu ya. Kemarin sih masih ada. Tapi ini menarik karena sebetulnya kita seringkali salah kaprah ketika bicara personal branding. Apapun lah yang berkaitan dengan branding. Karena kan memang asal kata branding itu kan dikembangkan oleh brand-brand komersial gitu ya. Yang mereka pakai budget iklannya luar biasa gitu ya. Iklannya banyak, promosinya oke gitu. Jadi seolah-olah personal branding itu identik dengan selebritis gitu. Personal branding itu identik dengan public figure. Itu yang harus kita lurusin bareng-bareng nih gitu. Padahal sebetulnya yang lebih mendasar dari personal branding itu bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di kita, passion yang ada di kita ke target market. Kan basicnya gitu. Karena basis branding juga gitu kan. Bagaimana kita membangun reputasi tergantung terhadap target market kita apa gitu. Jadi salah satu yang harus dijawab bahwa itu salah adalah personal branding itu belum tentu kita menjadi terkenal. Itu yang nomor satu tuh. Jadi kita bukan terkenal kemudian orang kemana-mana langsung minta tanda tangan sama kita gitu ya, orang minta foto bareng, itu bukan personal branding, itu masalah publikasi gitu. Saya sempat ditantang oleh salah satu direksi industri otomotif gitu untuk lu bisa nggak bikin gua terkenal gitu. Bisa berapa lama tuh? Dia bilang bisa berapa lama untuk menjadi terkenal. Ya, saya tanya terkenal gimana nih maksudnya? Ya pokoknya begitu orang lihat foto gua dia bisa nyebut namanya siapa gitu. Saya bilang saya maksimal paling butuh waktu itu belum ada sosmed. Paling butuh waktu 3 hari lah gitu ya. Ada sosmed saya cuma paling butuh waktu beberapa jam untuk membuat kita menjadi terkenal gitu. Tapi kalau memang hanya ingin menjadi terkenal gitu ya, 3 jam cukup lah gitu. Kita sekarang sosmed lebih powerful lagi. Jadi tapi bukan itu kuncinya. Karena kita mengenalkan kompetensi kita, personal branding kita itu ke yang menjadi stakeholder kita sebetulnya siapa sih gitu. Kan kita punya peran masing-masing tuh. Karena itu tadi dulu. Yang satu adalah bahwa personal branding itu cukup dikenal, tapi nggak harus terkenal. Itu satu. Yang kedua, yang berbeda dengan branding produk gitu ya, atau branding corporate, personal branding itu kan kita adalah membranding manusia. Mau nggak mau, kita punya peran yang banyak. Kita punya peran yang pada setiap waktu bisa berubah dengan gampang gitu. Mulai dari pagi di rumah peran kita mungkin sebagai anak gitu, atau bisa jadi perannya sebagai orang tua. Itu kita harus punya kompetensi sendiri. Sehingga gimana stakeholder kita mengenal kita sebagai bapak yang baik misalnya. Itu personal branding. Tapi begitu keluar rumah sampai kantor, itu udah beda lagi perannya. Sehingga kita harus memunculkan kita sebagai sosok yang berbeda. Ini penting, kenapa saya jelaskan bahwa multiple peran ini penting gitu, karena kemudian memang banyak yang menganggap personal branding itu semacam apa ya, semacam kemasan. Jadi personal branding itu semacam kemasan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya gitu. Kita sering lihat dalam bahasa politik seringkali disebut pencitraan gitu. Biar kemudian kita merakyat atau kemudian kita ke pasar, gendong anak gitu ya, pura-pura tanya harganya berapa gitu ya. Itu saya cenderung rekayasa lah gitu ya. Kemarin kita barusan juga terjadi polemik gede-gedean gitu ketika salah satu menteri baru tahu-tahu belusuan nawarin gelandangan untuk punya rumah misalnya. Itu seringkali yang dilakukan oleh teman-teman politisi gitu ya. Bukan itu, karena itu nggak sesuai dengan passion kita. Jadi bagaimanapun yang namanya personal branding itu bagaimana kita mengemas, kita membangun sensasi atas esensi yang kita punya. Itu penting nih. Karena kalau misalnya kita tidak pernah membangun esensinya, yang terjadi adalah ada perbedaan-perbedaan, karena ini personal ya, terjadi conflicting antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan. Ini penting, karena kalau misalnya berbeda, itu akan terjadi beberapa proses psikologis di mana terjadi pertentangan lah.
Ya gampangnya gini lah, kalau kita berbohong sehari-hari, itu pasti mendadak tuh ada, kita pengen garu-garu kepala gitu ya, kemudian ada hidung yang nggak apa-apa, kemudian kita pegang gitu, karena kita bohong nih, kita mencoba memanipulasi. Bisa dibayangin kalau itu terjadi di sepanjang kehidupan sehari-hari kita gitu. Saya punya banyak case di mana para public figure yang melakukan yang melakukan istilahnya kosmetik penampilan gitu, itu mengalami masalah pada saat hari tua, bahkan belum tua gitu ya. Yang pertama, penyakit degeneratif tuh muncul secara lebih cepat lah gitu ya. Kedua, kemudian relasi dengan keluarganya kemudian jadi bermasalah juga. Nah ini yang harus dimunculkan, makanya kemudian yang dilakukan, pertanyaan berikutnya, apakah personal branding melakukan rekayasa? Iya. Kita melakukan rekayasa, kita melakukan engineering, tapi kita tidak melakukan manipulasi. Bedanya ada di mana? Kalau engineering itu adalah kayak pesawat. Pesawat itu adalah hasil engineering. Pesawat itu hasil engineering yang kemudian ada plastik, ada besi, ada logam, kemudian dijadiin satu dengan satu algoritma rumusan gitu, jadilah sebuah pesawat. Itu namanya engineering. Dalam personal branding kita melakukan engineering, tapi tidak melakukan manipulasi. Kalau manipulasi itu kalau kita orangnya galak, kemudian tahu-tahu dibuat ramah gitu ya. Kita juga pernah mengenal beberapa contoh yang paling gampang, beberapa orang yang sebetulnya pemarah, tapi kemudian mencitrakan dirinya sebagai orang yang sabar gitu ya. Nah itu terjadi pertentangan tuh yang berat. Makanya kemudian kita tidak melakukan manipulasi, tapi yang kita lakukan adalah rekayasa, engineering. Bagaimana kita mengengineer kapasitas yang ada sehingga itu muncul. Nah itu basis dulu tuh kita ngomongin personal branding, code rahasia-rahasia awal yang kita harus paham, karena kalau enggak kita tahu-tahu kemudian personal branding diidentikan dengan publikasi. Selama kita diliput oleh TV itu disebutnya sebagai personal branding gitu ya. Ya itu mah cuma salah satu tool, salah satu channel aja gitu loh. Semua orang kemudian melihat, tapi apakah kemudian orang suka kan belum tentu. Saya karena sudah dari awal saya udah mention beberapa politisi gitu ya. Kita pernah melihat ada salah satu politisi yang kemudian membangun personal brandingnya pada saat di TV dia marah-marah sama Prof. Emil Salim. Wah, kemudian semua orang kenal gitu ya. Hari itu juga semua orang kenal, tapi apakah kenalnya baik apa enggak kan itu jadi masalah. Nah, itu yang namanya kita bagaimana melakukan engineering, kita melakukan rekayasa. Nah, baru yang ketiga sebetulnya sampai seberapa jauh nih rekayasa yang bisa kita lakukan. Karena yang namanya personal branding itu kan ada basic-basic yang nggak bisa ditinggalkan lah. Tapi juga ada hal-hal yang kita nggak bisa paksakan. Kalau misalnya kita nggak bisa tersenyum, ya mau nggak mau kita harus belajar tersenyum. Itu udah pasti. Tapi pada saat tersenyum, pastikan bahwa senyumnya tuh udah tulus banget tuh. Itu pelatihannya nanti banyak modelnya. Pelatihannya banyak. Ada yang kemudian kita ngebayangin kalau misalnya lagi di mobil, tabrakan gitu, kemudian serempet ternyata yang keluar dari mobil adalah ibu kita misalnya. Kemudian kita lah ibu gitu. Itu kan yang muncul adalah perasaan-perasaan yang tulus gitu karena terhadap ibu ya. Itu yang basis dulu ngomongin personal branding. Gitu sih Mas Julius. Nanti monggo berikutnya ada beberapa lagi. Ini saya 30 menit ya. Oke. Nah, ini yang disebut infrastruktur. Nah, sekarang kalau misalnya kita tadi udah masuk ke pemahaman dasar gitu bahwa personal branding itu cukup dikenal bukan terkenal gitu. Ya mungkin teman-teman juga sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu nggak semuanya kenal saya gitu ya, nggak semuanya kenal saya gitu, dan saya bukan orang yang terkenal, tapi saya yakin saya dikenal oleh beberapa orang yang menjadi stakeholder saya. Itu yang paling penting gitu. Suaranya hilang-hilang ya, masih ada kan? Agak sedikit hilang, tapi tempatku masih udah kembali lagi. Oke, lancar. Udah kembali bagus. Lancar. Ya. Thank you. Makasih Pak Arief untuk itunya reminding-nya. Nah, itu saya nggak terkenal, enggak lah. Kalau di jalan saya nggak ada yang kenal gitu. Nah, itu pilihan untuk menjadi personal branding. Tapi saya dikenal oleh orang-orang yang menjadi target market saya. Misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya saya terkenal, repot. Saya kadang-kadang muncul di TV untuk
untuk talk show gitu, saya kadang-kadang nulis di Kompas misalnya, hanya untuk ngasih contoh aja sih sebetulnya ke beberapa klien bahwa personal branding itu butuh penampilan, butuh muncul di TV gitu ya. Tapi hanya sebagai, tapi nggak ingin muncul sebagai terkenal. Jadi itu nanti pilihan. Nah itu pemahaman. Nah sekarang infrastruktur apa sih yang dibutuhkan untuk personal branding gitu? Saya ngeliat ada beberapa teman yang di sini yang berprofesi sebagai itu tuh profesi sebagai trainer, sebagai konsultan gitu ya. Itu Betul. ada tuh. Nah ini mudah-mudahan kita bisa jadi sharing lah. Ini ada guru saya juga, Dr. Ahmad Fuadi itu, aduh ini saya jadi grogi nih. Beberapa guru ikutan di sini soalnya. Nah, jadi balik kita infrastrukturnya mau apa nih? Kita mau membangun diri kita sebagai apa? Jadi tolong kalau kita punya sosok gitu, yang pertama adalah kita harus membangun yang namanya unique selling proposition. Kita punya keunggulan berbeda apa dibandingkan dengan profesi yang sejenis. Ini yang harus dipahami dulu nih. Jadi kalau misalnya kita adalah novelis, dibandingin dengan novelis yang lain, kita keunggulannya apa? Itu yang harus dipahami. Sama-sama dokter gigi, kita harus mampu membangun keunggulan dibandingin dokter gigi yang lain. Kita keunggulannya apa gitu ya? Sama-sama dokter THT gitu, kita keunggulannya apa? Ini yang penting nih. Harus dimunculkan adalah unique selling proposition. Karena kalau nggak punya unique selling, ya repot. Unique selling itu ada dua. Ada yang namanya esensi gitu, unique selling yang memang basisnya esensi kemampuan kita gitu. Kalau dokter itu adalah, kalau dokter gigi misalnya kemudian dia ahli untuk merawat gigi, konservasi gigi misalnya. Itu kan udah sangat spesifik. Itu esensi tuh. Tapi ada juga orang yang menggunakan unique selling itu secara sensasi. Kita kenal misalnya artis Syahrini gitu, dia pakai alis geledek misalnya, dia pakai potong rambut model kaisar misalnya, itu adalah sensasi itu. Jadi ada esensi, ada sensasi. Unique selling unique sellingnya bisa dilihat tergantung kita mau ngambil yang seperti apa. Tapi saran saya tergantung target marketnya siapa. Kalau target market kita adalah orang kebanyakan, ya ambillah model-model yang receh. Tapi kalau target market kita adalah spesifik gitu ya, kelas tertentu, ya kita pakai yang esensi. Itu yang harus dimunculkan. Nah, apa yang harus hadir, baru kalau sudah, baru kita masuk ke infrastruktur. Boleh next-nya, Mas Julius? Nah, ini yang pertama adalah sebetulnya subconscious mind. Kalau kita udah punya unique selling proposition, kebutuhan bawah sadar apa yang kita penuhi dari target audience. Itu yang namanya subconscious. Jadi kita harus tahu persis nih, posisi kita tuh memberikan solusi apa sih buat target market kita gitu loh. Solusi apa yang akan kita berikan. Ini agak relatif susah gitu, karena seringkali kita hanya mempromosikan diri kita sendiri. Ke dalam istilah kami di personal branding, itu istilahnya kita mencuri panggung gitu ya. Kan kalau ada di panggung itu kan sebetulnya kita bukan bercerita tentang diri kita. Kalau di panggung itu kan kita menceritakan penonton kita itu siapa. Sehingga penonton senang, dia teriak-teriak, dia memberikan applause terhadap kita. Kan basisnya gitu. Sama di personal branding juga kayak gitu. Kita tidak boleh mencuri panggung. Kita harus bisa tahu profesi kita itu subconscious-nya apa sih yang dibutuhkan oleh target market-nya gitu. Saya kasih contoh nih misalnya, ada seorang pendongeng gitu yang dia itu kapasitasnya pas-pasan. Seorang pendongeng kapasitasnya pas-pasan. Dalam konteks kompetisi para pendongeng gitu ya, pendongeng yang bagus itu adalah pendongeng yang bisa menyuarakan suara binatang lah. Semakin banyak suara binatang, suara mobil, suara apapun gitu, semakin bagus dongengannya gitu. Sementara dia nggak bisa nih, dia nggak punya kapasitas itu. Ya udah, kemudian dicari kira-kira apa ya? Kalau suara itu, ya udah cari aja. Kira-kira dengan dongengan apa sih yang bisa dicari gitu. Sampai kemudian dia menemukan, oh ternyata mendongeng itu bisa menyembuhkan atau bisa meningkatkan kemampuan belajar anak-anak misalnya. Nah, itu yang diambil sama dia. Dia cari, dia pelajarin gimana caranya dongeng yang baik biar anak-anak yang suka trauma tidurnya sama dia bisa disembuhin misalnya. Itu contoh. Jadi subconscious mind. Jadi, nah target marketnya jelas. Orang tua kelas menengah ke atas
yang anaknya didongengin, habis itu besoknya masalahnya hilang, misalnya kayak gitu. Itu salah satu contoh. Jadi bagaimana dengan profesi kita itu kita bisa membangun subconscious mind. Itu yang paling penting. Ini yang seringkali seringkali kita lupa nih. Kadang-kadang kalau kita punya profesi, solusinya ya solusi yang ada sesuai profesi kita gitu. Kalau misalnya kita dokter saraf ya kita betulin saraf. Padahal kan nggak kayak gitu. Kalau misalnya kita ingat nih, kalau misalnya bicara masalah profesi dokter gitu ya, dulu ada salah satu spesialis di kedokteran gitu yang paling nggak disukai gitu. Kalau ngambil spesialis itu paling gampang lah, karena dia dihindari gitu. Bahkan orang ke sana juga diem-diem, yaitu spesialis penyakit kulit dan kelamin gitu ya. Itu kan kalau orang ke sana, wah ini pasti penyakit kelamin ini. Kalau masih ingat gitu ya, kemudian kalau praktek aja tulisannya tuh agak di antara ruang tamu satu sama lain tuh nggak diketemuin gitu ya. Tapi sekarang dia adalah spesialis dokter yang paling mahal. Karena kelaminnya dihilangin, yang dimunculkan adalah kulitnya. Tapi bukan kulit yang dia munculkan, tapi kecantikan. Muncullah tuh dokter-dokter kecantikan. Jadi satu profesi yang sama hanya dengan merubah subconscious itu orang kemudian menjadi suka gitu ya. Itu subconscious mind. Terus bagaimana tindakan kita menjadi representasi dari target audience, dari hati kita yang paling dalam passion-nya apa gitu. Baru apa yang kita lakukan juga menjadi representasi. Itu yang basisnya. Mungkin saya langsung ke contoh ya. Next-nya boleh Mas Julius. Nah, ini saya kasih 2 contoh. 2 tokoh yang saling berantem gitu ya. Kalau kita ngelihat Twitter tuh kan isinya kalau dia pro Ahok dia pasti nggak suka sama Anies gitu. Kalau dia suka sama Anies pasti dia nggak suka sama Ahok. Gitu. Saya ngelihat dari sisi personal branding karena saya kenal dekat sama 2 tim mereka gitu ya. Tapi saya tidak bantu mereka juga. Ahok itu dulu menjadi sangat disukai gitu karena dia adalah sebagai orang yang suka mendobrak gitu. Kalau kita bicara secara unggah-ungguh, orang Jawa bilang gitu ya, secara etika gitu, Ahok tuh pada saat dia jadi gubernur ataupun pada saat jadi wakil gubernur, itu marah-marahin pegawai DKI, marah-marahin bawahannya itu di depan publik. Bahkan disorot di YouTube. Di YouTube gitu kan. Itu kan secara ketimuran tuh nggak etis banget gitu ya. Kalau marahin bawahan tuh ya harus di belakang gitu. Tapi kan kenyataannya banyak yang suka. Karena apa? Karena Ahok tahu orang itu udah sebel banget yang namanya sama pegawai Pemda, sama pegawai negeri gitu. Jadi ketika dia ngomel-ngomelin, bahkan dengan suara-suara yang kasar gitu, orang suka dengan itu. Itu basis yang kemudian diambil Ahok. Tapi kemudian tadi kalau Anies ngambilnya dari sisi yang berbeda. Dia mengambil positioning sebagai ibu, sebagai leader, sebagai pengayom gitu. Makanya kemudian bahasanya dibuat pilihan bahasa yang sejuk, kemudian juga nggak pernah menyerang lawan politik secara terang-terangan gitu. Nah karena itu tadi yang diambil adalah subconscious mind. Orang tuh kan suka kalau diayomi gitu. Jadi kalau kita mau tahu apakah Anda pendukung Ahok atau Anies, balik aja ke diri kita. Kalau kita suka pendobrak pasti kita suka Ahok. Tapi kalau orang suka pengayom pasti dia akan lebih suka ke Anies gitu ya. Itu sih sebetulnya bagaimana memilih. Nah nanti secara teknis sih pada saat pilkada atau pada saat pilpres nanti kita turunin tuh secara lebih detail. Itu subconscious. Jadi banyak yang dipakai modelnya. Next-nya berikutnya, boleh monggo Mas Julius. Ya. Itu, nah basisnya sih ini tadi. Kalau misalnya kita punya subconscious atau subliminal kebutuhannya gitu ya. Itu kita bangun dengan model-model ketegangan kreatif lah. Ada konflik di situ, kemudian kita datang sebagai pahlawan atau kita mengakui orang lain sebagai pahlawan gitu. Itu kebutuhan bawah sadar itu yang perlu digali. Gitu. Apapun profesi Anda, target market kita itu pasti punya kebutuhan bawah sadar. Itu bahkan banyak profesi-profesi yang kemudian dia punya target market baru karena dia bisa menyelesaikan solusi target market yang lain. Tadi saya misalnya contoh dongeng gitu ya, yang tadinya cuma buat hiburan, dia bisa masuk ke kelas menengah ke atas gitu untuk orang tua yang pengen
anaknya nggak trauma lagi, tapi dengan menggunakan dongeng. Itu kan salah satu contoh tuh yang selama ini nggak kepikiran. Dokter yang tadinya hanya yang hanya mengobati penyakit kelamin gitu, sekarang menjadi dokter yang mahal karena orang pengen cantik tuh, bukan orang sakit tuh, tapi orang yang pengen tampil lebih bagus. Tapi kalau bisa ada ketegangan-ketegangan tuh, ada konflik-konflik yang dibangun sehingga orang tuh kayak nonton drama kalau melihat kita tuh. Orang tuh akan melihat di situ ada sosok figur pahlawan, di situ ada sosok figur yang tertindas gitu ya. Itu sangat apa ya, sangat kelihatan. Apapun profesi kita kalau bisa lewat sana, just name it deh. Siapapun orang yang terkenal pasti punya pola-pola yang seperti itu gitu ya. Kalau kita mau belajar, sebetulnya kita bisa belajar dari chef gitu ya, dari para chef itu dalam waktu 10 mungkin 5 tahun terakhir tuh, chef dan barista yang dulu profesi yang biasa-biasa aja gitu ya, sekarang menjadi profesi yang luar biasa. Karena kita lewat beberapa model TV, kemudian barista bahkan nggak ada model-model barista yang lewat kompetisi gitu, tapi sekarang barista menjadi sebuah hal menarik karena dia bisa menjadi solusi sosial. Next-nya boleh, Mas Julius. Saya kurang berapa menit ya? Mas Tony, ada timer. Masih ada waktu berapa, Mas Tony? 10 menit lagi, silahkan. Oke, siap. Makasih, Mas Tony. Saya mengingatkan juga, boleh Mas Silih, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, boleh menulis di kolom Q&A, nanti semoga bisa kita jawab. Oke, silakan Mas Silih. Oke, siap. Ya, makasih Mas Julius. Oke, nah jadi, yang kedua adalah masalah hati nih. Masalah hati, bagaimana kita membangun kebutuhan hati gitu ya. Ini yang paling penting sebetulnya. Dalam artian yang namanya manusia itu kan sekitar 87% itu kan emosi ya. Dia menggunakan hati lah. Baru sisanya 13% yang rasional. Nah, tinggal gimana kita memanfaatkan itu. Saya sering kali yang paling gampang adalah bagaimana para penyanyi-penyanyi itu pada kelompok-kelompok musik itu kemudian dia bisa masuk ke level ya hati apapun, apakah tentang cinta yang paling banyak gitu, tentang hubungan sama orang tua, tentang hubungan yang gelap gitu, itu juga banyak yang dilakukan. Tapi para penyanyi itu menjadi eksis sampai sekarang karena dia menjadi representasi hati para pendengarnya gitu. Itu yang paling muncul. Sehingga bisa nggak kira-kira dari profesi kita nih kita memunculkan sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hati gitu ya. Tapi lagi-lagi tadi kalau bisa memang personal branding itu sama kalau kita mau jadi atlet, harus latihan. Ini yang seringkali kita lupa gitu ya, bahwa personal branding itu profesi yang kalau misalnya kita atlet ya butuh latihan sehari, harus lari 20 kilo, kemudian latihan fisik berapa lama, kemudian makanannya dijaga. Personal branding juga seperti itu. Itu yang saya ingetin, termasuk pada saat kita menggali kebutuhan hati orang lain gitu. Ini saya kasih contoh Kunto Aji gitu. Dia tuh selalu menggunakan pendekatan subconscious, kira-kira pada apa ya, dia belajar not lagu yang kemudian ketika not itu dimainkan itu menyentuh satu titik tertentu yang ada di otak. Itu kan bukan pekerjaan ringan gitu ya. Pada saat dia bilang sedih, dia tidak memilih kata-kata yang berkaitan dengan sedih, tapi dia pilih not lagu, kalau itu dimainkan itu langsung menyentuh bagian otak yang memang tentang kesedihan. Jadi itu kan kombinasi yang luar biasa. Kalau Sheila on 7 beda lagi. Sheila on 7 dia memilih untuk kalau bikin lagu dia ngelihat proses perjalanan hidup tuh kayak apa sih. Kalau kemudian orang pacaran yang paling dikhawatirin apa? Oh kalau udah tua nanti kita bisa barengan apa enggak ya gitu. Itu kan hal-hal yang dilakukan di hati tuh gitu ya. Nah jadi tergantung kita profesinya apa. Inilah tirulah yang dilakukan oleh para penyanyi gitu. Bahkan kadang-kadang secara nggak sengaja waktu itu Sheila on 7 tuh ada satu albumnya, padahal kan dia buat remaja gitu ya. Ada satu albumnya tuh yang beli waktu awal-awal mereka berkarir, tahu-tahu yang beli tuh para orang tua, para bapak-bapak gitu. Ketika dicek gitu, ternyata di situ ada satu lagu yang representasi bapak-bapak pada saat itu. Kok saya jadi lupa ya judulnya ya.
apa, aduh saya jadi pokoknya ini deh, bapak-bapak suka dengan orang tapi dia sudah berkeluarga gitu, sehingga dia punya pacar gelap lah. Tapi saya lupa judulnya, saya lupa lagunya. Sepia, wah thank you. Wah banyak yang hafal nih bapak-bapak tuh kan. Sepia judulnya tuh kan. Iya kan itu lagu yang semua bapak-bapak itu, bukan semua lah, sebagian besar bapak-bapak gitu suka sama orang tapi udah nggak mungkin gitu. Nah itu diwakili sama Sheila on Seven. Jadi itu langsung boom itu albumnya. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian kita punya program-program yang arahnya akan ke sana, tapi harus latihan. Fisik juga harus dilatih. Ada beberapa standar di personal branding, lingkar perut itu minimal berapa senti gitu ya. Terus kemudian kadar oksigen di dalam darah, itu kalau kita mau terkenal ya, nanti ada beberapa hal lagi. Cuma next berikutnya lagi, karena waktunya semakin pendek gitu. Nah ini tadi, membangun pesan pribadi sebagai perwakilan pesan target audience, itu yang dilakukan tadi oleh Sheila on Seven ataupun oleh Kunto Aji gitu ya. Itu yang oke. Next-nya lagi, Mas. Nah, ini juga yang kita sebut sebagai reverse personal branding. Jadi membangun sosok yang antagonis itu juga bisa dilakukan. Tergantung. Tapi kita bisa lihat bagaimana Bu Susi gitu ya. Bu Susi seorang menteri yang SMA aja nggak lulus, waktu itu cuma sampai kelas 2 SMA kalau nggak salah, suaranya bariton karena suka ngerokok dan tatoan. Itu kan sosok yang sangat nggak banget gitu loh untuk seorang menteri gitu ya. Tapi kemudian sama Bu Susi kemudian bisa dibangun, dikelola dengan luar biasa gitu, dengan beberapa, sampai kemudian ketika beberapa survei di sosial media yang kita lihat, orang itu sampai menunggu kira-kira gebrakan Bu Susi itu apa. Itu juga yang dilakukan oleh Rocky Gerung tuh. Itu dia memilih untuk kontroversi, untuk reverse gitu ya, untuk membalik semuanya, kemudian menjadi tokoh gitu. Tapi memang masing-masing pilihan tadi ada konsekuensinya gitu ya. Artinya setiap pilihan tuh punya, ya sama lah. Kalau kita misalnya menjadi atlet ya kita olahraganya harus rajin. Kalau kita menjadi model misalnya, kalau misalnya kita menjadi model ya kita harus rela badannya kecil misalnya. Tapi semuanya tuh punya pilihan. Makanya tadi yang saya bilang, yang namanya personal branding itu harus latihan. Nggak ada kemudian personal branding cuma terkenal doang. Kalau itu sih, itu mah nggak butuh pakar personal branding. Itu mah cukup tampil kemana-mana gitu ya dengan seadanya, yaitu ya dua hal yang berbeda. Terkenal dan dikenal itu dua hal yang berbeda. Mungkin gitu, Mas Julius. Sementara dari saya, nanti kita bisa tanya jawab kali ya. Ini ada beberapa detail. Ini sih sebetulnya reverse communication contohnya. Bagaimana kita nanti, bagaimana di personal branding itu kita bisa melakukan sesuatu, hormon apa yang kita munculin gitu. Hormon apa yang sehingga orang muncul. Tapi nanti secara detail kita bisa lewat tanya jawab. Gitu, Mas Julius. Siap, Mas Julius luar biasa ilmunya, dan saya lihat juga di bagian chatting banyak jaga yang sangat antusias untuk menanggapi sharingnya. Ya. Bahkan Pak Ahmad Fuad juga curiga yang menyarankan untuk berganti terminologi itu Mas Silih ini untuk kaitan dengan ahli kulit dan kelamin itu jadi kecantikan, jadi dermatologi ada di mana-mana kliniknya. Ya, salah satunya betul. Saya kenal yang dulu di Jembatan 5. Oke. Makin malam makin ramai. Makin malam makin ramai, yang datang makin minim pakaiannya. Yes. Tapi thank you sharingnya luar biasa Mas Silih. Banyak memberi insight, dan seperti Mas Silih sampaikan di sini banyak juga trainer dan coach. Siapa yang tidak pengen bisa membaca atau berbahasa hati supaya reputasi dan prestasi sangat banyak menarik tadi. Bahwa yang penting bukan sensasi tapi esensi, dan mungkin reputasi kalau bahasa brand ya. Itu membuat, terus juga bisa membuat orang kita membaca hati, pasti kerja keras supaya audiens kita, klien kita klepek-klepek lah istilahnya. Karena disapa dengan bahasa hati luar biasa,
Terima Yes. kasih Mas Tony, dan saya akan memandu pertanyaan kalau ada. Ya. Stop sharingnya supaya enak, saya matikan ya supaya bisa Ya. melihat wajah kita. Oke. Nah, ini di belakang layar juga ada tim yang membantu. Siapa yang ingin bertanya, mungkin Mas Tony bisa membacakan pertanyaan yang masuk. Saya juga ada sebenarnya. Ya. Silakan Mas Tony, ada 3. Pak Silly ada 3 pertanyaan. Pertama dari Oke. Pak Adi Trisnanto. Beliau bertanya, pencitraan termasuk rekayasa atau engineering? Silakan. Oke, sip. Ini pertanyaan mendasar nih. Pencitraan itu termasuk rekayasa atau engineering? Jadi sebetulnya istilah pencitraan itu menjadi minor gitu setelah dipakai oleh para politisi gitu ya. Itu yang pertama. Maksudnya saya cerita prosesnya kenapa sih kemudian kita ngelihat pencitraan itu menjadi negatif gitu ya, karena dia ingin membangun citra. Padahal sebetulnya yang namanya pencitraan itu kita bisa lakukan lewat 2 hal. Yang satu lewat engineering, lewat rekayasa. Yang kedua adalah lewat manipulasi. Jadi sama. Tapi sekarang kemudian istilah pencitraan itu menjadi negatif karena dipakai oleh teman-teman politisi gitu, dipakai oleh teman-teman politisi sehingga orang itu melihatnya sebagai negatif karena cenderung dilakukan secara manipulatif. Yang orangnya nggak ramah atau menjadi ramah gitu ya, nggak bisa tersenyum atau menjadi tersenyum gitu. Jadi gitu sih, Mas Tony. Jadi pencitraan itu sebetulnya sih netral, tapi menjadi buruk ketika teman-teman politisi melakukan itu untuk dengan manipulasi. Kalau kita sih sebetulnya setiap hari kita melakukan pencitraan. Nggak mungkin kan kalau nggak melakukan pencitraan tuh ya kita keluar rumah ya pakai baju tidur lah. Kalau ditanya kok lu ya kan saya apa adanya gitu. Apa kita setiap hari melakukan pencitraan sebetulnya. Sadar tidak sadar ya. Sadar nggak sadar. Gitu. Thank you. Baik, jadi pencitraan itu netral sebetulnya ya. Iya, benar. Oke. Dari Pak Cerah Iskradono, beliau lama di Garuda. Ya. Thanks Coach Silly. Bagaimana cara untuk branding trainer sampai ke hati target marketing atau partisipan? Ya. Bagaimana mengetahui subconscious pemimpin perusahaan? Apa dilihat dari visi, misi, corporate value-nya? Yes. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Tony. Jadi ini menarik nih, bagaimana mencari subconscious dari dari target market lah basisnya gitu ya. Ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah membangun subconscious berdasarkan layanan yang kita punya, berdasarkan kompetensi yang kita punya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus membangun subconscious berdasarkan perilaku target market. Itu yang paling penting tuh. Jadi 2 hal yang harus kita lakukan. Jadi dari sisi kita kira-kira kalau kita trainer gitu, kita trainer untuk apa nih? Oh, kita trainer untuk masalah keuangan misalnya, untuk finance. Apa sih sebetulnya yang bisa membuat orang lain terbuka dengan masalah finance gitu. Nah, itu yang harus dipahami dulu, subconscious-nya apa sih dengan orang masalah keuangan. Oh, orang masalah keuangan tuh ternyata masalahnya adalah mereka nggak tahu caranya beli rumah seperti apa, mereka nggak tahu cara beli mobil yang seperti apa gitu. Karena kita tahu orang itu pada umur tertentu pasti pengen punya rumah, pasti pengen punya mobil. Ini contoh. Jadi kita harus berangkat ke target market kita itu dulu siapa. Yang kedua adalah ada yang namanya basic subconscious. Yang namanya klien, kalau dipanggil namanya pasti senang. Yang namanya klien, kalau diingetin terhadap orang-orang yang disayanginya pasti senang. Nah, itu yang namanya subconscious. Saya pernah punya kenalan gitu seorang trainer yang kalau secara kapasitas mah isinya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi dia itu, itu hampir sibuk banget tuh, sibuk banget lah, karena sama-sama teman di psikologi UGM gitu ya. Wah, tapi menarik. Tahu-tahu saya coba nyolong ilmunya gitu. Ternyata simpel. Kalau dia manggil kliennya itu selalu manggil nama dan mencari nama kecilnya siapa. Jadi effortnya dia itu, kalau orang lain effortnya adalah memperbaiki penampilan, cara trainingnya bagus apa enggak, effortnya dia adalah mencari nama kecilnya klien itu siapa. Nah, ini kan hal yang simpel tuh. Jadi orang sama dia itu ngerasa teman banget lah gitu.
Ini salah satu contoh. Nah, trainer tuh ini penting nih karena saya ngelihat kayak tadi, saya ngelihat banyak trainer itu seperti para pendongeng gitu. Dia melakukan peningkatan kapasitas seperti halnya para trainer-trainer lain. Padahal kan dia harus membangun kapasitas yang trainer lain nggak punya kapasitas itu gitu loh. Kalau misalnya kita ingat, kita pernah melihat ada satu chef gitu, satu chef cantik, seksi, dan makanannya nggak enak gitu, tapi karena dia tahu makanannya nggak enak, dia nggak bisa masak, yang dia tonjolkan adalah bentuk tubuhnya gitu loh. Dan itu lakunya luar biasa. Lebih enak dilihat. Lebih enak dilihat, tapi nggak enak dilihat. Nggak apa-apa, nggak kan memang. Nggak enak dimakan. Siap Mas Tony, Mas Sile. Oke. Gitu. Ya. Saya juga ada seorang sahabat, Mas Sile, mungkin melengkapi jawaban tadi ya. Ada sahabat yang bergerak di bidang trainer dan coach. Salah satu keutamanya adalah menyapa orang-orang. Jadi klien-klien dia bisa jadi klien-klien lama, selalu balik lagi karena selalu ingat kapan ulang tahunnya, disapa dengan namanya. Tapi tadi lebih dahsyat lagi, Mas Silih, disapa dengan panggilan nama kecil, itu lebih luar biasa juga. Dan itu saya kenal dan hadir di sini juga si coach yang punya kelebihan itu. Oke, nah ya itu kan, ya itu yang harusnya bisa kita saling belajar lah gitu ya. Itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Mas Tony? Saya masih, ya silakan selesaikan yang 3. Dari Bu Farah, bagaimana cara mengembangkan ide menjadi sebuah konten yang menarik dan konsisten? Silahkan. Oke, ini pertanyaan yang bagaimana membuat sebuah ide menjadi sebuah konten yang menarik. Ini berkaitan sama umur ya. Saya harus tahu umurnya berapa juga. Gini, karena berkaitan dengan channel gitu ya. Sekarang kan memang yang dominan kan adalah digital gitu. Dengan digital sehingga ada sebuah perubahan mendasar nih ketika kita merubah sebuah konten menjadi sesuatu yang menarik gitu. Kalau dulu kita menerjemahkan konsep narasi itu ke dalam bentuk konsep-konsep kreatif yang ada di billboard, yang ada di iklan TV gitu. Tapi kalau sekarang narasi itu dirubah menjadi sebuah konten kreatif. Konten kreatif yang receh gitu, tapi membuat orang menjadi ngeh modelnya apa gitu. Itu yang pertama tuh yang harus dilakukan. Dan kenapa tadi saya bilang harus perlu umur gitu ya, yang jago-jago untuk mengelola konten kreatif ini di digital adalah mereka yang usianya di bawah 30 lah. Di atas 30 mungkin oke gitu, ketika dia memang punya bisnis di sana gitu, tapi akan lebih akan lebih original kalau yang buat anak-anak yang usianya di bawah 30. Itu pertama, syarat ininya. Yang kedua adalah konten kreatif itu kita bisa rubah kalau tadi sesuai dengan solusi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Basisnya itu relevan. Saya cerita relevan gitu sehingga orang muncul. Kalau dengan adanya sosial media ini sekarang kemudian menjadi variatif, menjadi beragam. Saya kasih contoh satu sosok dia selebgram lah ya, followernya jutaan gitu. Itu kalau dia berkembangnya zaman dulu, pada saat kita cuma dikuasai oleh TV, radio, dan media cetak, dia nggak bakal bisa terkenal. Tapi karena dia sekarang ada di selebgram, itu dia terkenalnya luar biasa. Bagaimana dia muncul? Dia mempublikasikan proses pacarannya dia. Diputusin nangis-nangis, dia tunjukin ke followernya suratnya akan seperti apa gitu. Itu kan dikelola banget tuh. Wah, itu engagement-nya pada saat nangis pun temennya akan ngeliatin gimana nangisnya, nangisnya kurang natural, diulangin lagi nangisnya gitu. Ya itu separuh manipulasi lah, tapi itu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan konten kreatif. Tapi yang lebih penting tadi bagaimana konten kita itu bisa menjadi solusi buat target market. Itu nanti kan ada target market, ada positioning personal, ada positioning price, harga kita mau berapa kan masing-masing juga ada positioning lagi tuh. Gitu sih. Ya, menarik. Mas Tony, ada juga pertanyaan dari Mas Alberto Srianto. Boleh saya coba bacakan ya? Silakan. Keunggulan diri menurut kita paling unik, tapi ternyata menurut yang lain itu ternyata sudah umum, sudah generik lah gitulah. Nah, sekarang
Jadi bagaimana menentukan keunikan diri supaya menjadi brand yang kuat? Ini kurang lebih pertanyaannya. Tadi kalau Ya, nggak salah Mas Silih juga menyebut soal value ya, positioning sama emotional positioning ya. Nggak tahu apakah ya, kaitannya ke ya, sana. ya, Tapi ya, pertanyaan benar. menarik. Ya, pertanyaan menarik. Tapi gini, prinsipnya sama halnya seperti kita membangun branding komersial gitu ya. Sama halnya ketika kita ingin menjadi atlet, kita harus latihan. Itu basisnya tuh. Kita harus latihan sehingga kadang-kadang pada saat membangun positioning gitu, pada saat membangun personal branding diri kita kadang-kadang salah juga gitu loh. Loh kok gini kok nggak ada respon gitu ya? Kok gini nggak ada respon sehingga kita harus coba merubah yang lain. Itu yang harus dipahamin. Jadi lagi-lagi saya harus pastikan personal branding itu bukan hanya menjadi terkenal, tapi effort di belakangnya tuh prosesnya tuh benar-benar panjang gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung mau menjadi apa gitu. Kalau saya seringkali kalau diminta oleh orang personal branding gitu, tergantung dia posisinya apa. Dia posisinya sebagai CEO misalnya, dia sebagai direktur atau posisinya dia sebagai politisi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saya harus tanyain dulu nih kelemahan dan kelebihannya seperti apa gitu. Nah, sama tadi. Jadi ketika kita bangun positioning diri, lagi-lagi pastikan bahwa positioning kita ini memang sebagai sebuah solusi yang dibutuhkan oleh target market. Caranya bisa macam-macam. Bisa kita membangun positioning diri kita sendiri, baru ngelihat target market, atau target market dulu kita kelola, kita ngerubah positioning yang ada dalam profesi kita itu juga bisa tuh. Jadi ada dua arah lah. Kalau misalnya kita misalnya guru sekolah gitu, kita guru sekolah ya kita mau membidik target market, kemudian kita merubah kapasitas kita sesuai dengan target market gitu, atau kita menyesuaikan kapasitas kita, nanti baru kita cari target marketnya. Itu vice versa lah, caranya bisa dilakukan oleh banyak hal. Gitu sih, Mas. Oke, ya. Oke, Silakan thank Mas you, Julius Mas Silih. berikutnya. Ya, Oke, ya. berikutnya ini pertanyaan dari Pak Frans Budi. Beliau Ya. seorang public speaker training yang baik juga. Dia bertanya, bisakah konsultan SDM dan trainer sukses di bidang ini dengan style antagonis ala Bu Susi atau RG tadi itu? Oke. Jadi sih sebetulnya gini, posisi antagonis itu paling gampang untuk dibangun gitu ya. Posisi antagonis itu paling gampang dibangun. Tapi kalau kita menggunakan posisi antagonis, pastikan bahwa kita sudah siap mental untuk melihat respon yang dimunculkan. Itu yang ada. Jadi kalau saya punya klien yang kupingnya tipis tuh udah hampir saya nggak sarankan untuk mengambil posisi antagonis. Karena hatersnya akan sangat banyak gitu ya. Saya punya beberapa klien yang personal gitu yang diomongin dikit aja udah sakit hatinya seminggu gitu. Wah, saya bilang, wah kalau lu pakai antagonis mah lu sebulan langsung meninggal gitu loh. Ya. Tepar, tapi itu paling mudah dipakai asal tadi kita bisa melakukan, kita tahan terhadap para haters. Karena proses itu akan muncul. Saya kasih contoh. Pada saat Bu Susi muncul di awal sebagai Menteri Perikanan dan dengan sangat vokal seperti itu banyak serangan dari lawan. Salah satunya kemudian muncul tentang pernikahannya Bu Susi yang menikah berapa kali gitu ya, tatonya dan lain sebagainya. Ya, tatonya gitu. Tapi kemudian yang dimunculkan adalah oleh timnya Bu Susi itu nggak dibalas tentang itu. Tapi yang dimunculkan adalah anaknya yang lagi sekolah di Amerika. Karena suaminya bule gitu, jadi anaknya tuh londo banget, bule banget. Itu cantik gitu ya, buat orang Indonesia gitu. Wah, begitu dimunculin, semuanya langsung luluh. Wah, cantik ya anaknya gitu. Dia lupa dengan isu awal ini salah satu contoh. Jadi sangat memungkinkan untuk antagonis. Tadi saya bilang kalau saya diminta berapa hari bisa memunculkan nama, saya mungkin dalam waktu 3 jam saya bisa membangun nama Anda gitu terkenal di seluruh Indonesia, semua orang kenal dengan lihat wajahnya, ya pakai model antagonis gitu loh. Ya, oke. Siap Mas Silih. Ya. Kalau kan ada istilah sebenarnya beda antara famous dengan notorious. Oke. Famous itu terkenal kebaikannya, kalau notorious terkenal biasanya karena
hal-hal yang negatifnya. Nah, itu mungkin cocok di antagonis. Tapi Ya. tadi Pak Frans Budi juga memberikan komentar sebelum bertanya. Pak Silih, materinya daging semua. Seandainya Thank you. dibuat sesi yang lebih panjang, sangat ditunggu. Nah, nanti ini ada lanjutannya lah, ditunggu-tunggu. Oke. Oke. Lalu dari Pak Sony, silakan Mas Tony. Ada dari Robin Suwanto bertanya terkait online personal branding. Ya. Penceritaan di medsos sejauh mana pentingnya, Pak? Oke, wah itu sekarang sih hampir mutlak ya, tapi ekosistemnya harus dibangun. Jadi gini, kalau kita bicara medsos itu kan seolah-olah hanya bicara Facebook, hanya bicara Instagram gitu. Sekarang bicara TikTok, itu kan seolah-olah hanya itu. Tapi oke lah, kita sebut itu juga oke. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya ekosistem yang akan dibangun. Bagaimana kita punya pusat informasi pribadi yang namanya website, bagaimana kita diliput oleh media online, kalau memang mau terkenal ya, kemudian bagaimana kemudian kita memainkan itu lewat sosial media. Ini penting nih di sosial media, menjadi penting karena kemudian kalau zaman dulu, kalau ingin mempublikasikan diri, kita cukup bikin press conference gitu ya, manggil wartawan, habis itu dimuat di banyak tempat. Kalau sosial media ini agak berbeda karakternya, karena kita harus punya konten kreatif yang bisa sehari itu minimal 3 kali kita harus posting. Isi postingannya seperti apa itu juga muncul. Jadi banyak teman-teman yang menggunakan sosmed gitu, postingnya udah sesuai dengan yang disarankan, tapi nggak berhasil juga. Tapi karena itu, konten kreatifnya nggak dibangun sebagai apa. Jadi kalau personal konten kreatifnya ingin seperti apa nih ya. Kita pernah kenal seorang menteri gitu, salah satu menteri lah gitu ya, yang tadinya namanya terkenal, dia sukses mengerjakan sebuah proyek nasional, tapi begitu jadi menteri, ternyata sosmednya isinya cuma peresmian, foto bareng gitu ya. Itu salah satu contoh tuh, bagaimana kemudian dia jadi, orang jadi, kok jadi gini banget ya, sosok dia yang natural tuh menjadi nggak ada, karena dia kejebak dengan sosok formalitas itu sendiri. Nah ini yang harus dibangun nih. Jadi sekalipun sosmednya banyak, tapi ya kemudian orang nggak tahu prestasinya apa. Sekalipun yang dilakukan banyak, ya udah akhirnya diganti deh. Kan sayang gitu loh. Gitu. Jadi sangat penting untuk sosial media. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengelola sosial medianya untuk kebutuhan personal branding. Tuh. Oke, mungkin juga boleh dibalikin pertanyaan kepada teman-teman. Sekarang banyak orang menghabiskan waktu itu dengan melihat handphone. Dan teknologi handphone itu kan sekarang sudah sangat bagus dengan warna yang bisa lebih bagus dan beberapa teknologi seperti platform IG itu kan memanjakan mata kita. Jadi foto-fotonya jauh lebih bagus gitu. Jadi buat Mas Robi juga pertanyaan nih, seberapa banyak klien kita atau Mas Robi sendiri menghabiskan waktu di depan handphone. Kalau itu memang banyak, ya itulah jadi media yang mungkin harus mau nggak mau harus kita pelajari. Kecerdasan digital, kita melihat digital itu karena semua orang itu sudah langsung masuk ke jadi main media lah gitu ini. Setuju Mas Silih, tapi kontennya harus digarap dengan betul dan frekuensi. Dan lagi-lagi itu pilihan ya, lagi itu channel. Sosial media itu channel gitu. Kalau teman-teman ngelihat saya personal gitu, saya secara pribadi saya personal, saya nggak pernah bukan nggak pernah di sosial media, saya nggak gunakan itu. Kalau bisa boleh cek di Instagram saya gitu ya, cek di Instagram saya tuh update-nya tuh lambat banget gitu, sangat lambat, bahkan nggak banyak update karena saya nggak menggunakan channel itu. Karena saya nggak menggunakan channel itu, revenue saya nggak dihasilkan dari situ. Jadi saya nggak menggunakan. Dan tadi kan itu pilihan untuk menjadi dikenal atau mau terkenal gitu ya. Kalau saya karena sukanya nongkrongnya di angkringan gitu, saya memilih untuk tidak terkenal. Ya pilihan, tapi pilihan. Gitu sih. Oke. Masih ada pertanyaan silakan. Dari Bu Nur Hasana. Oke. Bagaimana proses ingin menunjukkan personal branding?
Ketika kita merubah penampilan, gaya karakter, apa itu disebut personal branding? Yes. Silahkan. Oke, jadi itu salah satu contoh, salah satu elemen dari personal branding adalah merubah penampilan atau gaya karakter. Itu iya, itu harus dipahamin iya. Jadi ngerubah penampilan atau ngerubah karakter. Saya kasih contoh, saya pernah bantu salah satu brand komersial gitu ya, di telco. Itu waktu itu masih telco masih sangat langka lah gitu ya. Kemudian ada salah satu brand telco yang kemudian dia muncul khusus buat anak muda. Dia khusus buat anak muda gitu. Nah, kemudian si CEO-nya ini karena masih baru buat anak muda, itu penampilannya kemudian menjadi dirubah. Yang tadinya pakai celana biasa gitu di tempat sebelumnya, sekarang kemudian dia pakai celana jeans. Dia pakai celana jeans, bajunya juga dikeluarin gitu. Dan karena anak muda, kalau zaman dulu itu CEO masih, sekarang tuh masih, CEO tuh ada ajudan gitu, ada yang ngiringin gitu ya, itu dihilangin semua. Ajudannya nggak ada, terus kemudian yang tadinya kalau zaman itu CEO tuh ada supirnya gitu, supirnya juga dihilangin. Itu contoh penampilan gitu ya, itu contoh penampilan. Jadi kadang-kadang untuk beberapa hal itu kita lakukan rekayasa tuh. Ya karena brandnya memang brand komersialnya buat anak muda, CEO-nya penampilannya juga menjadi buat anak muda. Salah satu elemen, iya. Salah satu elemen, iya. Karena kan dia CEO mau nggak mau, dia menjadi representasi dari perusahaan yang dia pegang. Jadi sangat memungkinkan gitu. Bahkan saya ada beberapa klien yang istilahnya itu oversize gitu ya. Oversize itu tadi lingkar perutnya di atas 90 misalnya, kemudian kadar O2-nya rendah gitu. Itu biasanya saya latih fisik. Jadi biasanya lingkar perutnya dikecilin banget gitu ya sehingga bisa ideal, apalagi kalau dia mau jadi terkenal. Kalau dia menjadi terkenal itu proporsional tuh akan muncul gitu. Dan itu sekarang yang sudah dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh yang akan berlaga di 2024. Karena pemilihan, karena besok 65% adalah pemilihnya adalah generasi milenial dan generasi Z yang sangat suka dengan penampilan. Kalau kita lihat beberapa tokoh politik itu sekarang slim. Itu sekarang slim badannya, olahraganya luar biasa gitu. Saya sebut deh, ada Ganjar, ada Agus Yudhoyono, ada Sandiaga Uno. Itu mereka sangat memperhatikan penampilan. Tapi tadi lagi-lagi harus ada effort. Mau nggak olahraga? Mau nggak? Ada yang tanya kalau operasi plastik gimana? Saya sih nggak nyaranin deh operasi plastik deh. Nanti kita mudah-mudahan kalau ada sesi lain saya akan bisa terangin sampai seberapa jauh sih kita harus mempermak itu gitu ya. Karena personal branding ini kan buat jangka panjang ya. Buat jangka panjang. Kalau jangka pendek sih ya nggak apa-apa. Tapi jangka panjang kasihan nanti kalau sudah tua operasi plastik kan, bayangin ada yang pernah ada, ini satu contoh menarik, misalnya dia bangun tato gitu ya, tato di personal branding, kalau saya tidak menyarankan untuk menggunakan tato, terutama untuk di tempat-tempat yang gampang dilihat gitu, karena nanti kalau udah tua jadi keriput gitu, waduh itu repot, jelek banget gitu loh, kasihan gitu. Gitu sih. Oke. Ya, menarik sekali Mas Sile. Ada pertanyaan lagi, boleh saya bacakan Mas Tony ya? Boleh, dari Pak Yosef ini, Batauna. Pak Yosef Batauna, iya, silakan Mas Tony, monggo. Atau Mas Tony boleh ngopi dulu deh. Nah, ini pertanyaan dari Pak Yosef Batauna. Silakan. Pak Sile, people follow leader level 5 because of who he is or she is. Nah, mereka membangun kompetensi diri, kompetensi tim, dan kerja sesuai dengan panggilan profesionalnya. Tanpa memikirkan diri sendiri. Nah, personal branding merupakan end result tanpa dia rekayasa. Nah, bagaimana kita belajar dari keunikan ini? Jadi silakan komentar Mas Sile. Ya, itu banyak. Istilahnya, istilah di kita itu incidental personal branding. Dia tidak membangun personal brandingnya, tapi kemudian orang menjadi tahu gitu ya. Sekarang itu kalau yang terkenal itu kalau dalam oleh teman-teman Muslim dan teman-teman non Muslim juga banyak yang suka, itu ada kiai muda namanya Gus Baha. Gus Baha. Namanya Gus Baha, itu teman-teman non Muslim pun suka dengerin ceramah-ceramahnya dia. Itu kalau kita lihat dari apa ya? Dari konteks personal branding itu dia tidak secara
sosial media dia nggak punya. WhatsApp aja dia nggak punya gitu ya. Kalau WhatsApp tuh harus WhatsApp adiknya gitu. Satu. Kemudian dua, dia nggak pernah punya panggung. Dia nggak pernah mau diundang untuk pergi. Tampil ke publik tuh dia nggak pernah mau. Tapi kontennya tuh daging banget gitu loh. Harapan orang terhadap sebuah agama tuh sama dia diterangin banget gitu. Sehingga dia menjadi terkenal. Jadi sangat memungkinkan untuk itu gitu. Sangat memungkinkan untuk itu, dan saya juga beberapa kali pernah menggunakan pola itu sebetulnya. Tapi memang nggak semuanya percaya gitu ya. Saya kasih contoh nih, misalnya saya pernah minta salah seorang gubernur gitu, bekas gubernur sekarang, gubernur di DKI gitu, saya minta untuk pokoknya cari masyarakat, salah satu warga Jakarta yang lagi sakit, yang sama lingkungannya udah dicuekin. Saya bilang, saya minta dia datang malam-malam sendiri, bawa orang itu ke rumah sakit. Dengan satu syarat, sendiri, nggak ada siapapun. Ya, tapi mungkin saya yang kurang menerjemahkan pesannya secara kaku gitu, secara saklek gitu, maksudnya harus dijalanin. Dia melakukan itu, tapi di belakangnya ada rombongan wartawan, rombongan protokol gitu, udah selesai deh. Ya udah, tapi kan itu memang kadang-kadang orang nggak percaya, terus nanti yang ngumumin udahlah, alam itu udah punya caranya sendiri untuk mengumumkan kebaikan kita. Dan saya punya banyak contoh orang-orang yang tidak pernah ingin terkenal gitu, tapi karena passion-nya yang sangat bagus, dia menjadi sangat dikenal gitu. Itu banyak kok yang banyak yang bisa gitu. Saya kenal salah satu tokoh di Cawang, kok saya nyebutnya, manggilnya Mbah Susilo gitu, itu punya sanggar akar gitu, itu juga luar biasa tuh. Oh, kenal saya. Kenal ya. Itu luar biasa. Ya. Itu Mbah Susilo tuh nggak pernah dia membrandingnya, tapi kita hampir semuanya kenal gitu kan. Kakak adik itu. Oh gitu, iya kakak adik ya. Sama Bang Karyo ya. Gitu sih, itu salah. Jadi banyak tuh contoh, wah malah kenal tuh Mas Julius. Ya, kenal baik, sanggar akar ya. Mas Tony juga kenal saya kira. Iya, betul. Teman. Ya. Gitu, Mas Pak Julius, Yosef, waktu. silakan. Ya, waktu tinggal 7 menit. 5 menit malahan. Oke. Kita ucapkan terima kasih kepada Indra, Anyan, Pak Intoni, Ibu Oya, Pak Yudi atas pertanyaannya. Ya. Mas Julius, silakan merangkum dan menutup. Oke, terima kasih. Ya. Para sahabat branding yang luar biasa, kita malam ini belajar banyak dari Mas Silih yang punya pengalaman gudangnya luas sekali. Untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sempat masuk ke Q&A yang belum terjawab, kita akan berusaha untuk meminta kelegaan hati Mas Silih. Nanti akan coba kita lihat pertanyaannya, dan mungkin Mas Silih akan menjawab lewat voice note atau lewat WA. Oke. Tapi kesempatan yang lebih baik lagi, kita mengucapkan terima kasih. Pasti tidak cukup waktu untuk 1 jam ini, bahkan 30 menit, sambung 30 menit tanya jawab untuk membedah tema ini. Jadi sangat penting, menjadi urgent dan buat kita semua, apapun bisnis kita. Dan bagaimana membangun personal branding yang kuat itu ternyata bukan soal esensi, tapi bukan soal sensasi, tapi soal esensi. Syukur dari situ, dari esensi terus menjadi prestasi, sehingga branding kita betul-betul menjadi tujuan branding kan semua ke brand loyalty secara positif, bukan hanya sekali-sekali menjadi klien kita, tapi berkelanjutan menjadi bahkan syukur menjadi brand ambassador dari layanan atau produk service kita. Mas Silih, saya boleh share karena mohon maaf, bukunya Mas Silih itu kan sangat dalam dan untuk dilakukan, untuk dijalankan ya. Sehingga saya boleh share ke teman-teman semua, bagi yang teman-teman yang memerlukan ilmu lebih dalam lagi, pasti harus invest waktu untuk belajar dari Mas Silih. Dan saya bersyukur, alhamdulillah Mas Silih berkenan untuk menyediakan waktu. Kita akan selenggarakan kurang lebih di bulan depan, tanggal 7 tepatnya, itu branding workshop. Jadi Mas Silih akan menyisihkan waktu half day, 4 jam, 2 jam akan didampingi dengan kerjasama dengan saya dan juga Mas Tony. Linknya bisa langsung coba kita share di sebenarnya kita
nanti akan share di semua yang ada di forum ini. Kita akan informasikan kapan acaranya dan secara lebih detail, tapi mungkin secara singkat saya boleh share bagian akhir dari presentasi ini sudah saya sampaikan di sana. Nah, ini dia. Apakah kelihatan, teman-teman? Jelas, silahkan. Jelas ya. Jadi kesempatan emas buat para sahabat yang ingin memperdalam soal branding, personal brand. Kita tawarkan bagaimana langkah sistematis untuk mengengineering beberapa elemen. Kalau Mas Silih itu dalam bukunya menyebutkan 5 elemen kompetensi, lalu ada beberapa, sebentar ketutup ininya, apalanya belum muncul. Itu beberapa elemen yang harus kita pelajari. Kompetensi, connection, creativity, contribution, dan compliance. Supaya menjadi satu ramuan yang powerful untuk membangun personal branding, apapun entitas atau apapun bisnis Anda. Dan beruntungnya, dengan invest sebesar 250.000, Anda akan mendapatkan ilmunya, juga bukunya secara gratis. Mudah-mudahan bukunya masih dicek, masih ada Mas Silih ya. Karena kayaknya tinggal 50 deh. Nanti mungkin 50 daftar pertama kali ya. Tinggal 50 teman-teman. Jadi mohon maaf bukunya ya first come first serve lah. Siapa yang datang duluan nanti datang. Jadi klausulnya selama persediaan masih ada. Mohon maaf. Lalu cara joinnya bagaimana? Nanti bisa menghubungi admin dari kami. Ada Ibu Dian. Kalau berkenan boleh atau saya boleh berkenan dicatat nomornya kalau perlu, atau sebagian teman-teman juga sudah punya. Tapi sementara boleh catat nomor saya dulu, 0813 8199 0599. Kemudian mungkin boleh sharing di chat supaya dicatat oleh teman-teman. Lalu cara untuk mendaftar, ini ada juga di bagian ini ada, mohon maaf. Ada linknya di ada chat. Ada linknya. Di chat sudah, kemudian udah kasih. Oh, udah kasih ya? Oke, saya kira sudah ada. Itu. Sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Saya sebagai tuan rumah Branding Talk malam hari ini, terima kasih kepada kehadiran teman-teman, bahkan tidak menyangka lebih dari 100 orang yang bisa hadir. Dan boleh kita berkesempatan untuk foto dulu kalau masih mungkin. Yang difoto panelis saja. Oh, oke. Panelis saja. Oke, lain kita kali. yang dipanggil lain kali berarti. Terima kasih. Dan sebagai salam akhir, kita mengadakan branding workshop ini sekitar 2 minggu sekali. Nanti pasti akan notifikasi. Mas Silih, sekali lagi terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Mas Tony, saya kembalikan waktunya. Mau langsung tutup, Mas Tony. Terima kasih, Pak Julius. Kita tepuk tangan buat Mas Silih ya. Tepuk tangannya boleh di luar sebelah. Biasa. Luar biasa. Terima kasih, Mas Silih. Selalu tidak cukup ya. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Dan keep smiling ya, karena itu salah satu personal branding kita ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat. Yes, sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Selamat malam. Oke. Terima kasih. Saya izin pamit.